jelaskan. Ini kalau ayah biologis itu yang pasti orang tua adalah ayah kandung atau ibu kandung dari seorang anak. Iya. Di Undang-Undang Pasal 17 tahun 2016 itu udah tanpa pernikahan pun itu adalah orang tua adalah ayah kandung dan ibu kandung. Nah, dalam kasus ini dimenangkan di tingkat satu, tidak dimenangkan di tingkat satu, tapi ini satu kemajuan dari majelis, dari hakim, sangat benar bahwa kami susah untuk memaksa seorang laki atau wanita itu tes DNA. Tapi dengan adanya kalah di tingkat satu dan menang di tingkat dua, dan dinyatakan ada perintah untuk tes DNA, itu sangat adil bagi kami, sangat adil benar untuk mencari keadilan. Karena dengan itu, kalau dia mendiamkan tidak tes DNA, dia berarti kalah. Di sini saya sangat bersyukur ada kemajuan dalam hukum kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi jurisprudensi, akan dipakai seterusnya oleh pengadilan kita seperti itu. Karena akan dipaksa kalau dia tidak tes DNA, dia dikalahkan. Saya rasa sangat kemajuan dan sangat adil mencari keadilan. Menjadi angin segar juga ya untuk Weni dan beserta orang tua yang ingin mencari keadilan untuk penetapan anak biologis ini. Walaupun kita sudah ada di pengadilan agama, penetapan biologis sudah ada, cuman kalau salah satu pihak tidak mau, itu kan menjadi problem, tidak mau dites DNA. Tapi dengan adanya di tingkat 2 ada perintah untuk tes DNA, itu saya rasa kemajuan. Kami senang dalam praktis hukum dan untuk para pencari keadilan. Kalau menolak lagi berarti dia mengakui bahwa secara tidak langsung kenapa harus takut ya? Tes DNA itu kenapa harus takut sih? Kan banyak ya, dulu juga ada kasus seorang wanita DJ dengan artis sampai ya dengan seorang DJ itu dia sampai berapa lama diakui, ternyata tes DNA-nya baru terakhir bahwa dia bukan anaknya. Jadi tes DNA itu saya rasa satu keharusan sih buat kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh tes DNA itu. Kalau saya belum baca putusannya sendiri, belum lihat biasanya keluar di putusan di courtnya secara umum. Tapi kalau tuntutan itu yang mungkin akan dikabulkan seperberapanya itu terserah dari majelis berapa yang real untuk mereka, dan apakah nanti kesepakatan mereka akan membuka deposito baik gitu, karena kan secara ekonomi juga kalau ada tuntutan sekian juga orang itu tidak bisa memenuhi, juga tidak adil bagi orang tersebut. Tingkat satu menurut saya ya di tingkat satu Sulit untuk memaksa untuk melakukan tes DNA. Jadi kalau kami ternyata di tingkat 2 ada anjuran, maksudnya perintah untuk tes DNA, kami sangat senang sekali. Walaupun di tingkat 1 itu untuk bukan penetapan anak ya, asal usul anak itu bisa dilihat tanpa tes DNA. Keyakinan hakim, dia melihat dari foto-foto, dari keterangan saksi, dari bukti materi lainnya, bisa. Kami berapa kali juga menang tanpa tes DNA. Tapi sebenarnya kalau gini loh, kalau ada tes DNA itu kita tidak usah basa-basi lagi deh. Iya, nggak usah panjang lah ya. Karena kemungkinannya kecil salah. Jadi kami senang sekali. Hanya itu sih. Saya tidak lihat perjanjian mereka bagaimana. Apakah Pak Resi pernah menjanjikan perkawinan, pernikahan? Saya kan tidak menilai itu. Karena mungkin kalau dia pernah menjanjikan, itu yang menjadi gugatan tanggung jawab kepada ibu dan anaknya. Jadi ada dua untuk ibu sama anaknya kalau dia berjanji sama si Bu ini. Ya Pak Resi, saya maaf, saya hanya bisa secara etik menyarankan agar tes
DNA tanpa harus diketahui dunia juga, karena bagaimanapun anak itu mempunyai hak untuk tumbuh berkembang, dia untuk mengetahui ayahnya, itu adalah hak asasi dia, hak yang nggak bisa dicabut dan dilindungi oleh undang-undang.